Direkam ya. Baik, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Kusnendi MS dan Ibu Dr. Haji Sumartini MP, kepada moderator dan teman-teman yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Multimedia Pembelajaran Interaktif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Depuswita dengan NIM 1905200 dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Oke, selanjutnya pokok bahasan yang akan saya bahas pada seminar hari ini ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, kerangka berpikir dan hipotesis, dan yang ketiga adalah bab 3 metodologi penelitian. Oke, untuk latar belakang masalah, seperti kita tahu, pendidikan merupakan sebuah kunci untuk meningkatkan kemajuan sebuah negara. Menurut data yang dipublikasi oleh World Population Review, pada tahun 2021 lalu, Indonesia masih berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat pendidikan dunia. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan di Indonesia masih cukup rendah. Kita juga tahu bahwa keberhasilan pendidikan dapat diukur melalui hasil belajar. Hasil belajar sendiri dapat dilihat dari ujian formal yang dilaksanakan pada satuan pendidikan, seperti penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian sekolah, ujian nasional, dan lain-lain. Untuk data yang saya ambil adalah data hasil ujian nasional tahun 2019 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat pada grafik yang tertera di layar bahwa rata-rata nilai ujian nasional untuk jurusan IPS seluruh mata pelajaran hanya sebesar 58,80. Dan untuk di tingkat Jawa Barat sebesar 47,98 dan di tingkat nasional sebesar 48. Sedangkan untuk rata-rata nilai ujian nasional mata pelajaran ekonomi terkhusus di Kota Bandung adalah sebesar 58,88. Di tingkat Provinsi Jawa Barat sebesar 52,10 dan nasional sebesar 51,39. Apabila kita lihat nilai ekonomi di Kota Bandung ini berada di kategori cukup, dan jika dilihat dibandingkan dengan KKM yang sebesar 75, rata ujian nasional ini masih jauh sekali di bawah KKM. Selanjutnya terdapat grafik distribusi data hasil ujian nasional Kota Bandung yang diperoleh dari Puspendik. Dapat dilihat hanya terdapat beberapa siswa yang memiliki nilai di atas KKM, sebanyak 314 siswa dari total 1.898 siswa atau sekitar 16,54% siswa yang memiliki nilai di atas kriteria ketuntasan minimum atau KKM, khususnya pada pelajaran ekonomi. Nah, rendahnya hasil belajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oke, mengacu pada penelitian terdahulu, rendahnya hasil belajar disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami rumus-rumus yang ada pada mata pelajaran ekonomi. Lalu yang selanjutnya, rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, sehingga siswa cenderung bosan di dalam kelas. Dan yang terakhir, media pembelajaran seperti buku, LKS, dan PowerPoint, serta metode yang biasa digunakan dalam pembelajaran dirasa kurang efektif. Nah, salah satu hal yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah penggunaan media pembelajaran. Briggs pada 1977 berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Sedangkan National Education Association pada 1969 mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Multimedia interaktif terutama dalam menjelaskan suatu konsep yang dapat menuntut siswa
untuk bereksplorasi dan menganalisis, mencoba dan menggali konsep dan prinsip yang termuat dalam suatu materi yang dihadapinya, sehingga relatif lebih cepat membangun struktur pemahaman siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar. Pada penelitian dengan judul Pengaruh Multimedia Interaktif MMI terhadap hasil belajar fisika siswa pada konsep gaya yang bernuansa nilai yang dilakukan oleh Enggal Dwi pada tahun 2016, menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara penggunaan multimedia interaktif terhadap hasil belajar fisika. Tetapi menurut penelitian dengan judul Penerapan Pola Pembelajaran Berbasis Multimedia terhadap peningkatan hasil belajar siswa SMK pada materi katup pneumatik yang dilakukan oleh Muhammad Ramdan, Ida, dan Purnawarman pada tanggal 2015, menyatakan bahwa rata-rata peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan multimedia interaktif lebih rendah daripada hasil belajar siswa yang menggunakan media presentasi. Untuk selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, saya mengambil 4 poin rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberi perlakuan? Lalu yang selanjutnya, yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen sebelum dan sesudah diberi perlakuan berupa penggunaan multimedia pembelajaran interaktif? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas kontrol sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa penggunaan media PowerPoint? Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sesudah diberikan perlakuan? Untuk selanjutnya, tujuan penelitiannya adalah untuk menguji pengaruh penggunaan multimedia interaktif atau variabel X terhadap hasil belajar siswa atau variabel Y pada mata pelajaran ekonomi. Apabila dijabarkan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberi perlakuan, untuk mengetahui terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa penggunaan multimedia pembelajaran interaktif. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas kontrol sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa penggunaan media PowerPoint. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sesudah diberikan perlakuan. Untuk selanjutnya, manfaat dari penelitian ini saya bagi menjadi 2, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktik. Untuk manfaat teoritis, dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya tentang hubungan penggunaan multimedia pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar. Yang pertama, untuk memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu pendidikan, dan yang kedua, dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya yang sejenis. Sedangkan untuk manfaat praktik bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh penggunaan multimedia pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Dan bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai media informasi terkait konsep keilmuan tentang pengaruh penggunaan multimedia pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Untuk selanjutnya, masuk ke bab 2 yang berisi kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Oke. Secara singkat, kajian teori untuk hasil belajar, Dick dan Reiser dalam Sumarno 2011 mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai hasil kegiatan pembelajaran yang terdiri atas 4 jenis, yaitu pengetahuan, keterampilan intelektual, keterampilan motorik, dan sikap. Dan untuk multimedia interaktif, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu dan koneksi. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna.
sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kerangka berpikir bahwa multimedia interaktif ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Untuk hipotesisnya, yang pertama, terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan. Yang kedua, terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa penggunaan multimedia pembelajaran interaktif. Yang ketiga, terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas kontrol sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa penggunaan media PowerPoint. Dan yang keempat, terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sesudah diberikan perlakuan. Baik, untuk yang terakhir, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada objek dan subjek penelitian. Objek atau variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah penggunaan multimedia interaktif tentunya terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan untuk subjeknya yang akan diteliti adalah siswa kelas 10 IPS, dan saya ambil SMA-nya SMA 2 Negeri Kota Bandung. Sedangkan untuk metodenya, metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen dengan model the non-equivalent pretest process control group design. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama-tama saya akan menyusun instrumen berupa soal. Yang kedua, menentukan instrumen yang digunakan, yaitu ada beberapa jenis tipe soal. Dan yang ketiga, pengujian instrumen yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda. Sedangkan untuk teknik pengolahan datanya, yang pertama, saya akan melakukan scoring, selanjutnya akan mengkonversi skor menjadi nilai, dan yang ketiga ada uji endgame. Lalu untuk teknik analisis data yang digunakan, yang pertama saya menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, sedangkan untuk uji hipotesisnya saya menggunakan uji T. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya gitu ya, dari speaker gitu ya. Nah, berikutnya gitu ya, untuk membahas dan mengevaluasi gitu ya hasil dari penyajian yang telah disampaikan oleh saudari Depuspita. Mangga mungkin terlebih dahulu dari pembahas barangkali saudara Jamal Mustafa, apakah ada yang ingin ditanggapi dari penyajiannya? Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya, dan terima kasih juga kepada Dea Puspita yang telah memaparkan gitu hasil penelitiannya, hasil untuk proposal penelitiannya sangat luar biasa sekali tadi disampaikan terkait dengan pengaruh penggunaan pemaparan tadi, dan juga hasil penglihatan saya, hasil pemahaman saya dari makalah dari proposal yang telah dibuat gitu oleh saudara Dea. Yang pertama, tadi setelah saya baca di sitasi di akhir, tadi ada ada sitasi gitu yang memang ditunjukkan di penulisan latar belakang, tapi penulisannya itu di setelah titik. Harusnya itu kan setahu saya kalau misalkan untuk sitasi itu disimpannya setelah sebelum titik gitu. Jadi habis kalimat beres langsung dicantumkan gitu sumbernya, referensinya. Kemudian juga di sini untuk penelitiannya sendiri, sasaran sekolahnya masih belum pasti karena hanya menyampaikan secara umum gitu di seluruh SMA di Kota Bandung, dan sementara di sekolah SMA di Kota Bandung itu kan banyak, jadi mungkin bisa lebih di sasarannya bisa lebih
tujukan lagi gitu, mau ke sekolah mana sih sasarannya gitu, biar lebih pasti juga, dan nantinya tidak terlalu banyak gitu data yang memang harus dibawa sama Dea kayak gitu. Terus juga dari tadi dilihat data hanya setahun gitu yang dicantumkan, data itu hanya setahun dan itu pun hasil UN, sementara apa ya, yang dapat dilihat gitu tadi kan dari hasil belajar itu tidak hanya hasil UN, mungkin bisa dicantumkan gitu beberapa data lainnya dan juga tidak hanya setahun agar dapat terlihat perbandingannya. Mungkin seperti itu. Kemudian juga tadi pada saat penyampaian tidak disampaikan kembali terkait dengan penjelasan lebih lanjutnya mengenai multimedia interaktifnya yang memang di sini itu menjadi variabel yang dibahas gitu sama Dea. Jadi tadi itu dibahasnya hanya langsung ke hasil belajar, sementara multimedia interaktifnya itu tidak dijelaskan dalam presentasi tadi. Mungkin itu untuk kritikan dan saran yang memang disampaikan untuk Dea tadi saat presentasi dan juga dari hasil makalah yang sudah dibuat gitu. Kemudian juga ada beberapa hal yang ditanyakan terkait dengan tadi sekolah. Mungkin mau disampaikan dulu gitu dari Dea-nya terkait tadi masuk kritik dan saran yang dari saya. Barangkali ada yang ingin disampaikan, Mangga. Mungkin kalau dari saya terkait sekolah, memang saya juga kedepannya belum tahu nanti akan meneliti di sekolah mana, jadi belum saya fokuskan untuk menuju ke sekolah mana seperti itu. Dan untuk keterbatasan data yang saya ambil, memang saya ambil data sekuler dari laman Puspendik dan yang saya akses hanya bisa tahun 2019, sehingga memang untuk data-data yang lain saya ambil dari pendukungnya dari penelitian terdahulu dan juga dari World Population Review yang sudah saya tadi paparkan. Mungkin seperti itu, kritik yang lainnya saya terima. Terima kasih, Jamal. Ya, baik, terima kasih juga Dea. Ya, ada beberapa hal yang yang saya tanyakan gitu. Tadi itu kan di sini itu membahasnya tentang multimedia pembelajaran interaktif. Nah, berkaitan juga dengan sasaran sekolahnya, kira-kira sekolah yang seperti apa sih gitu yang bakal dituju Dea untuk melakukan penelitian ini menggunakan multimedia interaktif gitu dalam pembelajarannya. Seperti itu. Satu dulu mungkin ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sekolah yang akan saya tuju tentunya yang memiliki sarana prasarana yang dapat menunjang untuk menggunakan multimedia interaktif, karena memang tidak semua sekolah di Bandung ini punya sarana prasarana yang memadai. Tapi yang saya perhatikan dari SMA negeri mungkin di Kota Bandung, hampir semuanya memiliki sarana prasarana minimal laptop untuk menggunakan multimedia interaktif itu. Selain itu, saya juga berharap guru-guru di sekolah yang akan saya tuju itu memiliki bekal untuk membuat multimedia interaktif sehingga nantinya dapat bekerja sama dengan baik. Mungkin seperti itu, Jamal. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa penggunaan media interaktif ini memang tidak bisa pada semua sekolah gitu, tapi hanya sekolah yang memang dalam segi fasilitasnya juga mencukupi gitu ya. Oke, kemudian tadi itu kan dalam rumusan masalah gitu, Dea membandingkan dengan media PowerPoint. Nah, alasan dia gitu membandingkan multimedia interaktif ini dengan media PowerPoint itu apa gitu dalam rumusan masalahnya? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Mengapa saya menggunakan media PowerPoint? Karena saya mencari media yang setara dengan multimedia interaktif. Dan PowerPoint ini saat ini sangat banyak dipakai oleh sekolah khususnya. Dan ini juga menjadi media yang dianggap terlalu membosankan karena terlalu teacher center gitu, karena media PowerPoint tentunya dijelaskannya oleh guru gitu, teacher center. Sedangkan untuk multimedia pembelajaran ini sama-sama media, tetapi bedanya multimedia interaktif ini digunakan oleh siswa sebagai pengguna dan lebih mengedepankan student center. Mungkin seperti itu, sehingga apabila dibandingkan dengan metode ceramah seperti itu, saya rasa tidak setara, sehingga saya bandingkan dengan media lainnya seperti itu.
Oke, baik. Ya, untuk multimedia sendiri ini juga kan perlu dijelaskan kembali gitu ya sama dosen, sama pendidiknya gitu. Tidak hanya sebatas siswa yang menerima medianya, tapi perlu dijelaskan kembali juga kan sama siswanya. Nah, berarti apa bedanya gitu sama media PowerPoint yang memang bisa aja tuh kayak kita cuma ngasih medianya kepada siswa dan nantinya juga bakal dijelasin lagi gitu sama gurunya. Kayak gitu. Baik, izin menjawab, mungkin saya melihat bahwa di era 21 ini siswa tuh harus memiliki keterampilan PACE mungkin yang seperti kita tahu, dan siswa itu harus benar-benar aktif dalam melakukan pembelajaran. Sedangkan saat menggunakan PowerPoint, memang pembelajaran itu hanya terfokus kepada guru, sehingga memang siswa tidak dapat terlibat aktif di dalamnya. Sedangkan apabila menggunakan multimedia interaktif, siswa dapat memilih opsi mana yang akan ia jalankan, sehingga dia juga bisa terus ulang baca lagi, dia bisa dapat mengoperasikannya kembali di rumah, dia juga dapat belajar untuk belajar secara mandiri, mungkin seperti itu. Oke, paling satu lagi untuk multimedia interaktif ini apakah bisa digunakan gitu? Maksudnya nanti pada saat proses penelitian yang bakal dia laksanakan gitu, pada materi seperti apa sih, materi ekonomi seperti apa yang akan digunakan dalam menggunakan multimedia interaktif ini gitu? Untuk materi yang akan saya gunakan, rencananya mungkin ini membutuhkan observasi lebih lanjut. Saya harus observasi dulu ke sekolah, materi mana yang sekiranya memang sulit untuk dipahami oleh siswa-siswa yang sekolah yang akan saya tuju. Mungkin seperti itu untuk materinya, karena memang dari tiap sekolah pun akan beda-beda jawabannya, materi-materinya mungkin akan lebih ke arah yang abstrak gitu, karena kan multimedia ini mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Jadi mungkin saya akan mencari materi-materi yang memang dirasa sulit dan yang memungkinkan untuk multimedia interaktif ini dapat digunakan. Oke, baik, terima kasih Dea. Mungkin cukup seperti itu dulu, Farid. Terima kasih. Baik, terima kasih Jamal atas saran dan pertanyaannya gitu yang telah disampaikan kepada penyanyi gitu. Nah, namun barangkali nih, mungkin dari pembahas tadi sudah gitu ya disampaikan. Barangkali dari teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin disampaikan atau menanggapi gitu hasil dari penyajian oleh saudari Dea Puspita, mangga langsung raise hand aja gitu. Baik. Kalau tidak ada, baik langsung saja gitu kepada pembahasan dari Pak Kusnendi barangkali. Ada yang bertanya ini? Tidak ada sepertinya, Pak. Ada yang bertanya. Baik ya, Parik, nanti dibuatkan tabel seperti yang saya suruh tadi ya, WA. Ya, Pak. Juga nanti dilampirkan lagi, ya tolong dibuat lagi. Khusus untuk saya ini, jadi sekarang dihapus-pitakan, nanti akan ada yang diberikan tuh ke UTS itu kan apa itu tabel apa hasil telah 5 jurnal kan, Ya, Pak. terus di dasar, nah tulis makalah ini berarti setiap orang sudah ada 3 ya lampirannya Farid ya, dibuatkan pisahkan untuk Ibu Sumartini 1, untuk saya 1. Baik, Pak. Jadi nanti saya suruh Bu Sumartini juga menilai ketiga hal itu ya. Oke, di samping penampilan ini, gitu kan. Oke, paham ya Farid ya? Paham, Pak. Oke, nah untuk BAP-nya sudah saya buat, nanti silakan saja di-upload ya. Oke, dari saya begini ya. Ini kan Anda ini kalau riset itu kan masih ada kontrol. Anda membuat kontrolnya itu dengan menggunakan apa tadi itu, dia? Satu Media kelas PowerPoint. Anda menggunakan multimedia, satu kelas lagi menggunakan apa? Media PowerPoint, Pak. Menerima PowerPoint-nya. Terserah, Anda bagus sekali Jamal, sudah ditanyakan oleh Jamal kenapa menggunakan itu gitu loh ya. Nah, apakah ada setara tidak itu tadi itu? Setara. Jadi kenapa menggunakan PowerPoint? Mestinya yang setara ya. Kalau itu yang akan dilakukan, maka sebetulnya Anda ingin mencoba mana sih yang lebih efektif.
penggunaan multimedia ini. Gitu. Bukan persoalan pengaruh. Tapi ini yang lebih, kalau judulnya seperti itu, maka tidak tepat kalau Anda kelas kontrolnya menggunakan media lain. Sudah saja eksperimen menggunakan media, satu lagi tidak menggunakan media, gitu saja, satu ceramah aja biasa, baru cocok judulnya. Tapi kalau Anda pas yang satu lagi menggunakan ada media lain, mestinya ya Anda ingin mengetahui sebetulnya mana yang paling efektif. Nah, sudah tentu efektivitas tentang penggunaan multimedia ini akan tergantung juga pada faktor lain, ya. Nah, faktor lain ini apa? Bisa dari diri siswa misalnya. Artinya, ternyata efektivitas penggunaan media juga tergantung pada kondisi lain. Jadi mungkin saja Anda bisa memasukkan variabel lain. Tidak hanya multimedia ini, tapi ada variabel lain sebagai moderatornya, kontrolnya kalau lah ya. Kalau mungkin istilahnya ya di eksperimen itu bolehlah moderator. Jadi sebetulnya mungkin ujungnya nanti hasil risetnya itu akan dua-duanya sebetulnya efektif, tergantung kepada siswanya, gitu loh ya, tergantung pada siswanya, dengan catatan materinya sama ya. Jangan tadi yang begini mah cocoknya untuk hal misalnya mengajarkan tentang matematika, grafik gitu loh ya. Materi-materi seperti itu bukan materi-materi yang sifatnya kognitif, tapi merupakan materi-materi yang lebih cenderung kepada hot gitu kan, either overthinking gitu loh ya. Nah, mana sih yang paling efektif itu yang penggunaan media. Jadi supaya lebih efektif, nah nanti kan dilihat. Nah itu tapi itu mungkin akan tergantung pada kondisi siswanya. Ternyata apa itu multi alternatif itu mampu meningkatkan belajar apabila mendapat dukungan siswa yang motivasi belajarnya itu tinggi. Tapi kalau media lain misalnya apa motivasinya rendah juga bagus gitu loh. Nah itu kan lebih menarik begitu loh. Jadi ada ini hanya usul saja ya. Anda ini bisa dilanjutkan, dicoba untuk menjadi usulan ke DBS ya untuk skripsi Anda dengan catatan itu tadi diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, ada riset gap-nya tadi nggak? Pokoknya kalau tadi sudah ada empirical gap. Empirical gap itu menunjukkan data ya. Data ada kesenjangan itu dibiarkan mengganggu. Terus teori apa yang Anda pakai di sini? Sudah jelas teori apa yang Anda pakai, Dea? Di tujuan penelitian ini menguji teori ini dengan menganalisis efektivitas penggunaan media ini dengan ini, begitu loh di tujuannya ya. Terus jelas teori apa yang Anda pakai. Oke. Nah, terus dalam hipotesis, kalau bisa hipotesisnya satu arah, jangan hanya ada perbedaan saja. Nah, sebutkanlah kalau ada teorinya gitu ya, jangan hipotesisnya hipotesis yang sifat direksional, non direksional tapi harus direksional. Nah, terus nanti ada rumusan masalah, pertanyaan penelitian gitu. Bukan rumusan masalah, gantilah sekarang ya pertanyaan penelitian, research question ya. Research question itu pertanyaan penelitian. Kalau seperti ini sudah cocok. Pertanyaan seperti ini Anda mengatakan yang pertama kan desainnya itu kan pertama apakah pre-post sebelum ada media, setelah ada media gitu kan, atau gimana pre-post itu Anda itu? Sebelum eksperimen baik di kelas A maupun di kelas B, dua pertanyaan kan. Apakah ada perbedaan post and pre pada kelas eksperimen dengan media ini? Yang kedua, apakah ada perbedaan post and pre pada kelas yang menggunakan media? Satu lagi apa ya? Yang kedua, apakah ada perbedaan efektivitas penggunaan gitu? Efektivitas penggunaan antara kelas yang menggunakan media A dengan kelas yang menggunakan media B, gitu loh ya. Misalnya seperti yang pertama pertanyaan 1-2 terkait dengan persoalan benar tidak media itu mempengaruhi 1-2 itu kan. Yang nomor 3 ingin melihat efektivitasnya. Gitu. Mana yang lebih nanti dilihat dari gennya. Nanti Anda gunakanlah efek size di situ ya. Dari Cohen ya digunakan mana. Jadi ternyata pada kelas ini mah media ini lebih efek yang lebih kuat dibanding dengan
Nah, itu juga menunjukkan efektivitas kita supaya kita tahu mana yang lebih kuat efeknya dalam meningkatkan hasil belajar, ya harus dicari efek size-nya. Lihat saja handout saya tentang itu ya, tentang eksperimen dilihat ya. Sudah ada alatnya, efek size itu yang bagaimana Cohen ya dan sebagainya, omega dan sebagainya. Oke dia ya. Di saya ini bisa Anda lanjutkan tapi dengan beberapa catatan seperti itu tadi ya. Kalau mau, jadi Anda tambah lagi satu moderator, nggak tahu moderator apa, nanti Anda ujinya bukan uji T lagi. Kalau tadi Anda menggunakan uji T dependent, yang kedua uji T dependent, tapi kalau Anda memasukkan variabel lain, jadi 2 variabel, tidak hanya media tapi ada faktor lain, itu Anda akan menjadikan analisisnya menjadi pathway, 2 arah. Jadi sebetulnya ada kondisi apa? Nah, kalau moderator itu begitu, variabel misalnya pengaruh media pembelajaran efektivitas pembelajaran A dan B, ya, dan meningkat dengan moderator variabelnya apa gitu loh ya. Ternyata memang sebetulnya dua-duanya efektif. Efektivitas penggunaan media akan tergantung pada kondisi apa. Nah, itu moderator itu begitu, pada kondisi apa dia mampu meningkatkan hasil belajar, pada kondisi apa media B mampu meningkatkan hasil belajar gitu loh. Dan itu memang terkait dengan riset gap nanti, Anda akan melihat riset gap penggunaan media ini mampu nggak menilai, oh ternyata tidak mampu, ini juga tidak mampu. Kenapa bisa begitu? Ya, oh mungkin itu tergantung pada kondisinya, tergantung pada kondisi siswanya, tergantung juga pada kondisi gurunya atau siapa, terserah lah, itu mah teori kan. Silakan kalau membuat sebuah model itu silakan Anda berpikir liar, gitu. Berpikir liar itu aku mah saya berpikir tapi logik. Gitu. Setelah Anda menemukan idenya, baru dikerangkat dengan teori tertentu. Gitu. Silakan aja Anda sebebas-bebasnya. Cuma satu hal, pikirkan juga. Makanya disuruh menelan jurnal itu pertama, yang setelah itu, mana ngukurnya ya? Nah, itu pertanyaan mendasar sekali. Sebagus apapun Anda riset, variabelnya, konsepnya, tapi kalau ngukurnya susah, ya susah. Macam kalau misalnya Anda akan menggunakan akan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ada alatnya yang misalnya dari California, itu silahkan Anda cari ya. Diharapkan nanti Anda bisa sebaik kalau ada alat yang sudah ada, pakailah alat yang sudah ada. Instrumen yang sudah ada yang telah dikembangkan oleh orang lain ya. Oke, dia paham dia? Ini masukan saya bagus ya. Belakang yang penting, jadi kuncinya nanti dalam latar belakang. Kalau bisa latar belakangnya bisa enggak 1,5 lembar? Bisa loh. Pertama, hingga kini persoalan yang menjadi perdebatan di kalangan Pahri adalah lemahnya kemampuan, rendahnya kemampuan berkritis siswa. Sitat, cek saha eta 5 sitatan cukup gitu saja. Saha eta gitu. Jangan, saya tidak menyarankan kepada Anda melakukan penelitian ke sekolah 25 orang. Dari mana itu validitasnya? Dari mana? Nanti kan Anda persoalan generalisasi ya. Bagi saya itu menyesatkan. Begitu ya. Lebih baik Anda gunakan hasil riset orang lain. Hasil riset orang menunjukkan, tapi hasil riset menunjukkan bahwa kondisinya masih rendah. Kondisi fenomena rendahnya kemampuan riset ditunjukkan oleh beberapa hasil riset. Sebutkan saja risetnya si ini, sitat kan gitu. Ya kan? Kalau kondisi itu dibiarkan, langsung ke analisis masalah. Itu kan cuma 2 alinea. Kalau itu yang dibiarkan akan mengganggu. Sebabkan apa kalau kemampuan itu dibiarkan, rendahnya itu akan mengganggu kan? Saya jelaskan. Karena itu isu yang menarik itu bagaimana meningkatkan kemampuan kritis siswa. Merujuk pada teori, banyak faktor yang bisa mempengaruhi kritis. Sebutkan teori naon. Teori ini, tetapi dari sekian teori yang masih relevan untuk digunakan dalam konteks ini adalah teori. Menurut teori itu ada faktor-faktor, di antaranya adalah terkait dengan persoalan metode pembelajaran dari guru. Terkait dengan si riset yang kritis ini,
berbagai penelitian telah mencoba untuk memahami pengaruh beberapa metode terkait dengan peningkatan kemampuan. Sebutkan saja metode naon hasil riset. Bukan riset gapnya dari saya. Saya kira itu 2 halaman bahwa cukup. Langsung saja ketika atas dasar hasil riset itulah maka penelitian ini akan mencoba mengkaji ulang tentang efektivitas nenek ini terhadap ini dengan moderator ini. So, itu kan proposisi, barulah pertanyaan penelitian. Bisa dipahami tidak? Itulah saya mengharapkan skripsi itu tidak 100 lembar, 150, 50 lembar sajalah. Menurut saya, tapi itu dengan catatan harus kaya dengan sitatan. Contoh, hingga kini persoalan rendahnya hingga kini kemampuan berkreasi siswa di kalangan siswa masih rendah. Sitat, ku anda cek saha eta teh. Cek saya, Pak cek ahli, nah gitu kan. Sejalan begitu hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan kemampuan siswa di kasus ini rendah, di kasus ini juga rendah, di kasus ini juga rendah. Itu saja. Kan bisa Anda cari di Google kata kunci kemampuan berkreasi siswa, klik di Google, akan keluar banyak itu. Ya, bisa dipahami kan kayak systematic review kan Anda mencarinya kan seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke? Justru saya inginkan itulah yang skripsi itu jangan 100 lembar capek bacanya lah. Tapi benar padat gitu. Sitatannya kaya. Bisa saja nanti ujungnya sitatannya itu daftar pustakanya udah 5 lembar loh. Iya. Nah, Anda mempadatkan gitu loh. Itu baru meyakinkan. Kalau 50 lembar sitatannya daftar pusatanya 5 lembar, nah itu mah atuh ngaco gitu mah. Enggak bisa ya. Tidak, latar belakang Anda buat hanya 1 lembar setengah 2 lembar, tapi sitatannya bisa 20 sumber. Hanya untuk merumuskan 2 lembar, tapi data pusaka sumbernya itu 20 jurnal misalnya. Atau 50 jurnal, wah itu baru keren. Gini, itu. Kan? Gitu loh. Atau bisa saja. Ini kemampuan berpikir kritis misalnya, itu faktor apa sih mempengaruhi? Banyak riset telah dilakukan. Anda bisa menggunakan meta-analisis. Kalau meta-analisis semacam systematic review, tapi kuantitatif. Eta mah bisa sa Indonesia risetan, itu nggak bisa sadunya malahan. Tapi gunakan meta-analisis. Meta-analisis itu systematic review plus analisis statistik. Nanti kalau Anda dikaji, oh ternyata efek saja itu wah, si riset si ieu mah kieu, ujungnya teh. Oh, yang membangun bisnis itu ada 4 variabel ini. Nah, itu meta analisis ya. Oke, saya jadi ngamperang ka ditu ka dia. Oke, ada lagi? Apa lagi sekarang? Bapak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Jadi di latar belakang itu kan kayak biasa saya lihat di skripsi ataupun yang lain itu kan dia bawa pengantarnya dulu ya Pak. Misalnya kayak pendidikan itu apa ini. Ya, nggak usah. Baiknya langsung saja. Langsung saja alinea pertama teh kayak nah. Bagaimana kondisi Y itu? Atau mungkin saja itu kalau diseterapkan, tapi kalau Anda mampu. Alinea pertama itu bukan berangkat dari Y, tapi dari X-nya, dari obatnya. Bisa saja. Itu mah kalau riset-riset pengembangan ilmu. Misalnya. Hingga sekarang, para ahli telah meyakini peran entrepreneur dalam memacu pertumbuhan ekonomi satu negara. Cek saha eta teh sita. Nah, mulai dari obat kan? Namun, hasil penelitian menunjukkan masih belum jelas peran entrepreneur dalam memacu, misalnya, pertumbuhan ekonomi belum jelas. Hasil riset ia menunjukkan. Nah, langsung ke risetnya pertama. Berdasarkan riset di atas diperoleh masalah. Hingga sekarang masih belum jelas peran entrepreneur dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, itu masalah. Masalah itu bukan pertanyaan ya, pernyataan. Sampai sekarang kemampuan siswa masih rendah. Nah, itu masalah. Kalau kondisi itu dibiarkan, nah gitu loh, paham ya?
Sudah saya jelaskan di handout, sekali lagi kalau masalah itu pernyataan. Bisa dari X-nya. Nah, itu kalau di riset untuk pengembangan ilmu. Posisi papanan berangkatnya dari Y. Nah, Anda diarahkan menggunakan empirical gap, Y, juga research gap, supaya nanti penelitian ini bermanfaat secara praktis, bermanfaat secara teoretis. Dari manfaat praktis itu berangkat dari adanya empirical gap, data tadi yang dia kemukakan, ya itu data-data empiris. Kalau research gap dalam konteks manfaat teoretis. Bisa dipahami? Udah lagi pertanyaan? Lagi? Siapa lagi sekarang? Dia Puspita sudah? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat dia ya. Ayo semangat. Siapa lagi sekarang? Harisma Yusuf Hairunisa, Pak. Hairun Yusuf Hairunisa, silakan. Baik, untuk itu waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Pembahasnya siapa pembahasnya? Pembahasnya Aisinta Fitria, Pak. Oke, kalau pembahas itu seperti Devil Advocate ya, wow, ngacak-ngacak gitu loh kalau pembahas mah ya. Bila perlu nih dari buku ini loh. Kenapa enggak? Nah, mestinya begitu pembahas mah, hantam saja. Tapi mesti jelas, tidak apa-apa, kan ini forumnya, forum ilmiah ya. Silakan tadi kan Jamal mulai dari ketikan salah kita ngetik gitu itu benar. Nah, harusnya begitu. Tujuan kita kan memperbaiki ya. Mudah-mudahan kan kita makan sekarang lagi puasa dengan cara memperbaiki itu jadi amal ibadah kan? Itu loh ya, silakan Anda ini nggak benar. Silakan. Ini tempatnya. Ilmiah ini harus dibiasakan begitu ya. Apaan ini? Dia apaan? Gitu loh. Jangan inilah ya. Oke, kenceng. Saya senang kalau gitu. Kan kita masalah dibenarkan. Ya, kita kan belum tentu apa yang kita kemukakan juga benar kan, masing-masing punya cuannya. Nah, makanya kita diskusi kan jadi ramai selesai. Oke, silakan Bapak moderator dilanjut. Baik Pak. Terima kasih atas masukan dan koreksi serta evaluasinya begitu ya Pak. Dan terima kasih juga kepada tadi gitu ya, penyaji pertama Dia Puspita, juga pembahas Jamal Mustafa serta teman-teman yang telah menyimak begitu. Dan berikutnya untuk penyaji kedua yakni Saudari Harisma dengan pembahasnya Aisinta gitu ya. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan. Enggak. Ya, sebelumnya terima kasih Farid. Boleh tolong di-share screen, Jamal? Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Boleh buat Jamal, apa bisa di-share screen? Bahasnya siapa ini? Aisinta, Pak. Aisinta. Iya. Menjelaskan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Karisma Yusuf Hairunisa dengan NIM 1904438. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul peran self-regulated learning dalam menjelaskan hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan academic dishonesty dengan hasil belajar. Survei dilakukan pada kelas 11 IPS SMA Negeri di Kota Tangerang. Boleh di next. Bentar, pembahasnya siapa? Aisinta, Pak. Sebentar, Aisinta Fitria. Saya kasih tanda soalnya di sini ya. Oke, ya lanjut. Urusan Jamal kan yang pertama. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Next. Nah,
Nah, setelah membaca dari berbagai sumber penelitian, saya menemukan sebuah permasalahan yang mana permasalahan ini juga tanpa disadari sebenarnya sering terjadi di sekitar kita ya. Masalah yang saya temukan yaitu adanya disorientasi yang makna, hakikat, dan tujuan dalam sistem pendidikan yang dialami oleh peserta didik, orang tua, maupun masyarakat yang seringkali beranggapan bahwa proses bukanlah sebuah indikator capaian keberhasilan peserta didik dalam belajar, melainkan hasil akhir yang diperoleh peserta didik yang menjadi acuannya. Hal ini juga dibahas dalam penelitian yang dilakukan Sarirah, Ramayanti, dan Supriyono dalam jurnal yang berjudul Peran Academic Dishonesty dalam menjelaskan hubungan antara self-regulated learning dan dukungan sosial teman sebaya dengan prestasi akademik yang dilakukan pada tahun 2017. Adanya permasalahan ini, saya menemukan sebuah analogi di mana hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahunya terhadap suatu hal untuk memecahkan sebuah jawaban atas pertanyaan yang ada dalam pikirannya. Dengan demikian, maka muncul motivasi untuk melakukan kecurangan atau academic dishonesty. Menurut Santrok dalam jurnal penelitian Sarirah, Ramayanti, dan Supriyono pada tahun 2017, adanya motivasi peserta didik untuk melakukan kecurangan diakibatkan karena praktik pemberian nilai di sekolah, sehingga melahirkan budaya kompetitif, di mana siswa dituntut untuk mendapatkan nilai yang sempurna sebagai penentu keberhasilan pembelajaran. Kondisi tersebut disebabkan karena peserta didik tidak menyadari tujuan pembelajaran pada hakikatnya itu seperti apa. Keterampilan tentang bagaimana cara belajar yang baik dan benar juga masih belum dapat dipahami secara menyeluruh. Dengan adanya fenomena di atas dapat dipahami bahwa perlu adanya sebuah pola pikir kritis agar siswa mampu mengembangkan rasa ingin tahunya. Apabila siswa memiliki kemampuan berpikir kritis yang cukup baik, maka siswa itu mampu membangun rasa ingin tahunya terhadap suatu hal untuk mencari sebuah jawaban atas pertanyaan. Dengan adanya tindak kecurangan yang dilakukan peserta didik juga mempengaruhi hasil belajarnya. Hasil belajar ini diperoleh peserta didik dengan tindakan kecurangan yang akan menghasilkan hasil akhir yang bagus, sehingga peserta didik dapat dikatakan berprestasi dengan adanya hasil belajar yang diperolehnya melalui tindak kecurangan. Jadi perlu adanya pemecahan masalah terkait fenomena di atas. Nah, menurut Zimmerman pada tahun 1990, self-regulation merupakan kemampuan seseorang untuk mengarahkan pikiran, perasaan, keinginan, dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga apabila peserta didik tidak memiliki self-regulation yang baik, maka cenderung lebih mudah mengalami kecemasan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritisnya. Hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan peserta didik yang tidak dapat mengarahkan dirinya untuk melakukan pemecahan masalah dengan baik dan benar. Dengan kata lain, peserta didik tersebut memilih keputusan yang kurang tepat dengan melakukan tindakan kecurangan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dituliskan, maka saya tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan yang terjadi dengan judul Peran Self-Regulated Learning dalam menjelaskan hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan academic dishonesty dengan hasil belajar yang dilakukan pada siswa kelas 11 IPS SMA Negeri di Kota Tangerang. Boleh di next. Nah, adapun rumusan masalah yang saya rumuskan dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah kemampuan berpikir kritis dan academic dishonesty berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri di Kota Tangerang? Yang kedua, apakah self-regulated learning berperan dalam hubungan antara kemampuan berpikir kritis dengan hasil belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri di Kota Tangerang? Yang ketiga, apakah self-regulated learning berperan dalam hubungan antara academic dishonesty dengan hasil belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri di Kota Tangerang? Nah, ya, boleh di next. Selanjutnya, tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antara kemampuan berpikir kritis dan academic dishonesty terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri di Kota Tangerang. Yang kedua, efek mengetahui
efek dari self-regulated learning dalam memoderasi pengaruh antara kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA negeri di Kota Tangerang. Dan yang ketiga, mengetahui efek self-regulated learning dalam memoderasi pengaruh antara academic dishonesty terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA negeri di Kota Tangerang, yang nantinya secara teoritis dan praktis akan berfungsi sebagai referensi penelitian selanjutnya, serta menyebarkan wawasan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Next. Selanjutnya ada kerangka teoritis, di mana di sini sudah saya sajikan gambar kerangka pemikiran yang saya buat, di mana variabel independennya berupa hasil belajar yang merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah melewati proses belajarnya. Selanjutnya ada dua variabel dependen yang saya gunakan. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis, yang merupakan cara berpikir evaluatif yang mencakup pemikiran kritis maupun kreatif yang saling berhubungan dengan kualitas pemikiran atau argumen yang disajikan untuk mendukung sebuah keyakinan atau rentetan kejadian. Dan selanjutnya, yang kedua itu ada academic dishonesty atau kecurangan akademik, yang mana menurut pendapat Davin mengenai tindak kecurangan, deceiving or depriving by trickery, defrauding, misleading, or fool another. Artinya, tindakan kecurangan merupakan suatu tindakan menyimpang yang dilakukan oleh peserta didik dengan upaya menipu atau mengecoh pengajar sehingga tidak menyadari bahwa hasil yang diperoleh peserta didik selama proses pembelajaran bukan murni dari hasil pekerjaan peserta didik. Dan yang terakhir, saya menggunakan variabel self-regulated learning sebagai variabel moderasi dari penelitian ini, di mana self-regulated learning merupakan usaha aktif dan mandiri yang mencakup aspek pribadi, perilaku, dan lingkungan yang dilakukan oleh peserta didik untuk membantunya mengarahkan proses belajar pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses pembelajaran, self-regulated learning memiliki 4 unsur yang mencakup motivasi, analisis, pelaksanaan, dan evaluasi. Maka self-regulated learning mampu menjadi moderator pada penelitian ini karena mengandung dimensi dari berpikir kritis. Next. Di mana dapat disimpulkan dari hasil penelitian terdahulu, dari keempat jurnal tentang kemampuan berpikir kritis menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dipengaruhi juga oleh strategi, model, dan metode pembelajaran yang dirancang oleh guru, sehingga dapat berdampak juga pada naik turunnya hasil belajar, yang mana strategi, model, dan metode tadi sudah tepat dan kemampuan kalau metode, strategi, dan modelnya tadi sudah tepat, maka kemampuan berpikir kritis siswa juga jadi lebih terrealisasikan. Maka hal ini juga berpengaruh terhadap peluang siswa melakukan kecurangan dalam proses pembelajaran. Sebagaimana yang dicantumkan dalam 2 jurnal pendukung tentang academic dishonesty, yakni hasil penelitiannya berupa siswa dengan keterampilan tinggi mampu menyelesaikan tugas dengan tuntas, sedangkan siswa dengan keterampilan rendah kurang mampu menyelesaikan tugas dengan tuntas. Next. Nah, hal ini juga berpengaruh terhadap hasil belajar nantinya sebagaimana yang tercantum dalam hasil penelitian Firmansyah pada tahun 2015, yakni hasil belajar yang diperoleh siswa sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Kemudian 3 jurnal penelitian mengenai self-regulated learning memiliki pengaruh langsung terhadap academic dishonesty. Next. Adapun hipotesis yang saya rumuskan yakni yang pertama adanya hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan academic dishonesty terhadap hasil belajar, di mana H sama dengan 0 tidak ada hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan academic dishonesty terhadap hasil belajar. H tidak sama dengan 0 adanya hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan academic dishonesty terhadap hasil belajar. Yang kedua, adanya peran self-regulated learning dalam hubungan antara kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar. Di mana H sama dengan 0, self-regulated learning tidak memoderasi hubungan antara kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar, dan H tidak sama dengan 0, self-regulated learning memoderasi hubungan antara kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar.
Yang ketiga, adanya peran self-regulated learning dalam hubungan antara academic dishonesty terhadap hasil belajar, di mana H sama dengan 0, yakni self-regulated learning tidak memoderasi hubungan antara academic dishonesty terhadap hasil belajar, dan H tidak sama dengan 0, self-regulated learning memoderasi hubungan antara academic dishonesty terhadap hasil belajar. Next. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei eksplanatory. Metode survei eksplanatory ini merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu populasi dengan menganalisis data melalui analisis pengujian hipotesis dengan tujuan mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan perubahan, manipulasi, atau tambahan terhadap data yang sudah ada. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dengan sebagai variabel Y, kemampuan berpikir kritis sebagai variabel X1, academic dishonesty sebagai variabel X2, dan self-regulated learning sebagai variabel moderasi. Di mana hasil belajar merupakan variabel terikat atau dependent variable dengan kemampuan berpikir kritis dan academic dishonesty sebagai variabel bebasnya atau independent variable, serta self-regulated learning sebagai variabel moderator. Kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 11 IPS SMA Negeri di Kota Tangerang. Kemudian data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri wilayah Kota Tangerang, yang mana sumbernya melalui sumber data person berupa hasil angket dari survei yang dilakukan pada siswa kelas 11 yang menjadi sampel penelitian mengenai hasil belajar, kemampuan berpikir kritis, dan juga academic dishonesty serta self-regulated learning. Serta saya juga menggunakan data paper berupa lampiran hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri di Kota Tangerang. Selanjutnya untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri di Kota Tangerang, sedangkan sampelnya sendiri diambil menggunakan teknik random sampling. Next. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai penelitian yang akan saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Farid sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Harisma gitu ya atas penyampaian dan hasil proposalnya gitu ya. Nah, barangkali langsung saja gitu ya dari pembahas utamanya yakni Saudari Aisinta, ada tanggapan berupa saran ataupun komentar gitu terhadap hasil penyajian yang telah disampaikan, mangga. Baik, apakah ada suaranya? Ada. Ya, terima kasih ya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk membahas hasil penyajian dari saudari penyaji yaitu Risma. Nah, mungkin yang pertama itu dari teknik penulisan ya. Nah, dari makalah yang sudah ditulis oleh saudari penyaji yaitu Karisma, masih terdapat beberapa penulisan yang typo gitu ya, yang salah penulisannya, dan kemudian juga dalam penulisan sitasi atau kutipan gitu kan, ada kutipan itu ada kutipan langsung, ada sumber kutipan yang merujuk sumber lain yang seperti itu. Nah, kan penulisannya itu berbeda ya. Nah, di sini Risma itu masih terdapat beberapa kesalahan penulisan sumber lain yang merujuk sumber kutipan yang merujuk sumber lain. Nah, seperti itu misalnya menurut ini pada tahun ini, nah itu masih ada yang salah gitu ya penulisannya untuk di teknik kepenulisan. Mungkin itu. Nah, kemudian untuk untuk isi dari makalahnya itu, mungkin saya ingin bertanya gitu ya kepada Risma tentang isi dari makalahnya, mengapa gitu, apa yang menjadi landasan dan alasan Risma menjadikan kemampuan menjadikan self-regulated learning itu variabel moderasi. Mungkin baru itu saja Bu, itu ya. Itu ya. saja barangkali. Oke. Mangga mungkin dari Risma ada respon.
Ya, izin menjawab ya. Saya menggunakan self-regulated learning sebagai variabel moderasi itu karena self-regulated learning memiliki 4 unsur. Ya, suara saya ada. Ada. Oke. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa self-regulated learning ini memiliki 4 unsur yang terdapat dalam proses pembelajaran, yaitu motivasi, analisis, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang mana tindakan yang dilakukan siswa dimulai dari motivasi. Nah, maka dari itu saya menggunakan variabel self-regulated learning ini sebagai variabel moderasi karena saya ingin membuktikan apakah melalui self-regulated ini ada efeknya atau tidak terhadap pengaruh akademik academic dishonesty terhadap hasil belajar. Seperti itu. Sudah terjawab, Ai? Bagaimana, Ai? Apa cukup atau ada yang ingin ditanggapi lagi barangkali? Oke. Mungkin cukup ya itu. Terus saya ingin satu lagi ya bertanya untuk Risma. Nah, kan itu ya tadi Risma tuh menjelaskan ya bahwa tentang akademik dishonesty. Nah, yang dimaksud di kecurangan di sini itu seperti apa? Terus nanti bagaimana gitu cara untuk mengetahui tingkat kecurangan itu? Dan apakah sudah terpikirkan gitu instrumennya berupa apa untuk nanti melakukan penelitian ini? Enggak, Risma barangkali langsung direspons saja. Iya, untuk kecurangannya sendiri ya seperti plagiarisme, lalu mungkin mencontek pada saat ujian seperti itu. Dan sejauh ini untuk instrumen saya baru terpikir akan menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner yang akan disebarkan pada subjek penelitian yaitu siswa kelas 11 IPS SMA Negeri di Kota Tangerang. Mungkin itu, Ai. Oke, mungkin ya baik, terima kasih. Nah, mungkin tadi kan dijelaskan juga ya ketika presentasi itu bahwa dilihat juga dari ada gitu ya, ada fakta lapangannya bahwa terjadi banyak kecurangan gitu ya di dalam pendidikan. Nah, mungkin untuk di makalahnya juga bisa dicantumkan gitu karena kalau saya baca gitu ya dari latar belakang itu data yang menunjukkan fakta lapangan yang terjadi itu yang mengenai masalah dishonesty, yang remahnya kemampuan berpikir atau kayak lemahnya hasil belajar siswa itu masih di latar belakangnya itu kurang gitu ya datanya, mungkin itu menurut saya. Nah, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih kepada moderator. Baik. Terima kasih Aisinta atas koreksi juga tanggapannya gitu ya terhadap hasil penyajian Saudari Risma gitu. Nah, barangkali dari selain pembahas gitu ya, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanggapi gitu dari hasil penyajian Risma tadi? Pengen nanya boleh? Silakan. Tadi kan jawaban atas pertanyaan Sinta itu instrumen penelitian akademik dishonesty itu dengan menggunakan angket. Bagaimana jika anak tersebut masih tidak jujur dalam melaksanakannya? Kayaknya ngerasa takut lah kalau jujur, kalau nyontek, kalau kayak gini, itu bagaimana? Ya, izin jawab ya, Farid. Halo, suaranya ada? Silakan. Ada. Ya, jadi kalau untuk nanti siswanya bakal jujur atau enggak, ya itu kan kembali lagi ya, maksudnya kayak kalau kitanya udah survei ke sana, terus melakukan apa ya, mungkin kayak ya maksudnya ya ini saya sedang melakukan penelitian, jawab aja dengan jujur ini tanpa nantinya bakal ada pengaruhnya gitu dalam hasil belajar dia atau kayak gimana, jawab aja dengan jujur karena ini tidak akan berpengaruh terhadap apapun yang mereka lakukan di sekolah kayak gitu. Mungkin baru itu sih yang terpikirkan. Nggak tahu nanti kalau misalnya memang ada lagi langkah-langkah atau cara-cara yang emang menghindari hal itu terjadi. Gitu.
Baik, terima kasih. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Betul, betul. Barangkali dari yang lain masih ada begitu untuk tanggapannya. Izin Rik, Oh boleh, coba. tanggapan aja. Mangga, mangga. Ya, tadi itu ya makasih. Tadi itu pas Risma ngejelasin gitu yang kerangka berpikir itu kan disebutkan kalau misalkan variabel Y itu yang hasil belajar itu variabel independen. Nah, mungkin keliru gitu ya, kebalikan harusnya yang Y itu dependen, yang dipengaruhi variabel terikat, yang X-nya itu yang variabel bebasnya. Paling itu aja sih, karena tadi emang Jamal, saya ngehnya ke situ gitu. Karena tadi Risma ngejelasinnya sedikit keliru, jadi pengen ngasih tahu gitu. Terima kasih. Baik, Jamal, terima kasih atas sarannya gitu ya, koreksinya gitu. Mungkin tadi lupa atau bagaimana gitu. Dari yang lain apakah masih ada barangkali yang ingin menanggapi? Kalau tidak ada barangkali saya serahkan kepada Pak Kusnandi apabila ada yang ingin disampaikan, Pak. Kenapa kurang rame? Minggu depan harus lebih ramai lagi ya. Bahas harus lebih mendalami. Ya, ini mati rame. Ini oke, saya ini Karisma Yusuf ya. Persoalan isu-isu ya, fenomena tentang honesty akademik ini sudah lama dibahas ya. Ada yang tahun 93 saya kalau tidak salah ya. Itu dari mana saya lupa lagi ya. Banyak penelitian terkait dengan honesty ini ya. Bisa Anda telah ya. Misalnya dari Pepper, Harding gitu ya. Itu menggambarkan tentang begini ya. Ini agak susah sebetulnya kalau honesty ini, kecurangan akademik ini dijadikan sebagai Y-nya, penyakitnya ini, jangan obatnya. Ini kan kayak karisma sebagai obat ya. Iya, Sebagai betul, Pak. obat, jadi kalau menurut saya kurang pas kalau ini dijadikan obat. Ya, justru ini kan dishonesty akademik ini kan merupakan perilaku siswa dalam proses melakukan kecurangan. Itu kan prosesnya. Jadi kenapa sih masih kan banyak bandingan antara riset-riset ini kan sudah di kalangan mahasiswa itu sudah banyak diteliti oleh para ahli ya. Kenapa ada perbedaan kecurangan ini di kalangan mahasiswa itu, atau apakah kenapa sih kecurangan masih dilakukan oleh siswa gitu loh ya. Nah, ini faktor apa penyebabnya? Nah, bisa masuk di sini self regulated. Self regulated itu kan keyakinan pada diri sendiri kan ya. Oh, self regulated ini kan mengatur ya. Regulated itu kan self regulated ini jangan sebagai moderator, dia sebagai variabel independennya, obatnya. Gitu loh ya. Karena menurut saya bisa self efikasi akademik ya. Self efikasi akademik itu keyakinan dari dalam terhadap kemampuan akademik. Baru nanti bisa mempengaruhi terhadap kecurangan ini, dishonesty akademik gitu loh ya. Jadi sebetulnya Anda bisa fokus pada saat terus kemampuan berpikir kritis siswa ya. Kemampuan itu jangan sebagai obat. Sebaiknya sebagai masalahnya ya. Apa kemampuan berpikir masih rendah? Bisa sarankan jangan sebagai obat itu kalau menurut saya gitu ya Karisma ya. Jadi dari tema Anda ini Anda bisa membuat sebuah proposal diperbaiki kalau menurut saya. Apakah Anda akan menjadikan kemampuan berpikir sebagai Y atau Anda akan menjadikan dishonesty akademik sebagai Y ya. Sedangkan penjelasnya nanti obatnya itu variabel independennya bisa self regulatif atau self efikasi akademik. Self efikasi akademik itu kan sebetulnya kapasitas pada diri siswa kan. Ya. Jadi Anda akan mencoba melihat self akademik mempengaruhi
bisa mempengaruhi ke akademik akademik baru hasil belajar. Jadi, dishonesty ini adalah sebagai prosesnya. Proses siswa belajar. Lalu melakukan kecurangan kan, yang menimbulkan itu apa? Kalau seseorang yang memiliki kepercayaan diri akademik tinggi, rendah akademik dosensinya kan, kecurangan akademik, nah, baru akan memacu pada hasil belajar. Nah, persoalan moderatornya ambillah potensi gurunya atau learning interaction dari guru, moderatornya. Indonesia ya. Jadi Anda bisa melihat tentang pengaruh seleb akademik, seleb efikasi akademik terhadap apa? Silakan Anda mau fokus pada persoalan dishonesty-nya, atau Anda akan mencoba mengungkap tentang kemampuan berkritik kritisnya. Kemampuan berkritik kritis dari siswa itu merupakan Y-nya kalau menurut saya. Gitu loh, Karisma. Serah. Jadi kalau ini akan diusulkan menjadi proposal, masih ada sedikit perbaikan. Ya, Karisma sudah, idenya sudah bagus. Ada akademik, dishonesty akademik. Gitu. Oh, penempatannya kurang pas gitu loh. Ya. Begini nanti, untuk menaikkan hasil belajar, turunkan dishonesty-nya kan. Tingkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Kumaha? Kan itu persoalan masih merupakan perilaku. Kaitannya dengan guru bagaimana? Jadi kalau misalnya Anda mengambil moderatornya guru atau sekolah, lingkungan sekolah, jangan lingkungan keluarga, teman susah, teman sebaya, tapi dalam konteks pendidikan ekonomi. Oh iya, dalam rangka memacu, misalnya meningkatkan mobilitas siswa, tingkatkan seleb efikasinya gitu. Caranya bagaimana? Nah, gurunya ya berperan karena hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh seleb efikasi akademik semakin kuat meningkatkan kemampuan kritis manakala mendapat dukungan kemampuan pedagogik guru yang tinggi. Nah, gitu kan. Ditemukan nanti solusinya ya. Konteks dalam pembelajaran ekonominya. Jadi guru ini penting. Nah, guru ini sebagai fasilitator kan kalau dalam teori itu. Guru itu kan perannya itu dalam pembelajaran sebagai fasilitator, motivator kan? Fasilitator, motivator itu kan kalau kita terjemahkan, kaitkan ke atas, itulah sebagai moderatornya. Nah, jadi tergantung perilaku siswa ini, tergantung gurunya loh gitu. Guru yang mengendalikan siswa kan? Perilaku siswa kan? Jadi pahami kan? Menurut saya begitu. Siswa ya. Bagus, silakan diperbaiki. Ini Anda jangan terus dalami ini, silakan. Nah, untuk kemampuan berpikir kritis itu sudah ada instrumennya ya, sudah saya katakan tadi kan, instrumennya itu ada beberapa kan, instrumennya itu ada dari California ya. Terus dari mana lagi ya? Tentang instrumen kemampuan berpikir kritis ya. Ada dari Watson, Glaser, critical thinking appraisal gitu loh ya. Atau dari Cornell critical thinking test gitu loh ya. Atau dari California itu kan. California apa itu? Saya lupa lagi. California critical thinking skill test. Nah, itu lebih mapan. Itu yang saya maksudkan, instrumen-instrumen yang sudah ada, pakai saja gitu ya. Dan sudah tentu dishonesty akademik juga kan, ini sudah lama dibahas, ada instrumen terkait tentang ini. Masih ada ya, seleb efikasi akademik juga biasanya suka ada. Itu dari saya, Karisma Yusuf ya. Iya Bapak, terima kasih banyak. Anda ini dibuatkan yang sekali lagi yang jelas teorinya ngacu ke teori siapa ya. Sehingga tujuannya itu menguji teori ini dengan menganalisis pengaruh ini pada ini dengan menguji perbedaan ini pada ini. Nah, gitu ya. Oke. Ini bagus, ada dua proposal, yang satu eksperimen, yang satu non eksperimen. Cuma Karisma, Anda jangan mengatakan sekali survei. Itu mah tahun 80-an. Dalam literatur terbaru sudah hilang survei itu. Kalau ada dosen mengatakan survei eksplanasi lah, itu zaman tahun 80, sekarang sudah tidak begitu. Kalau Anda baca buku yang terbaru dari Creswell, itu kita hanya membandingkan eksperimen itu ya, diantaranya survei ada, tapi jejak pendapat survei itu.
bukan digunakan untuk hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel dari Creswell itu dijelaskan dengan menggunakan metode korelasional desainnya itu. Ya. Nah, terus bab 3 itu isinya itu cuma 3 poin. Yang satu terkait dengan objek dan subjek penelitian. 3.2 terkait dengan metode penelitian. Nah, metode penelitian silakan Anda katakan di situ pendekatannya apa, kuantitatif, ya, desainnya korelasional, menuju ke Creswell. Yang ketiga, desain penelitian. Nah, ini untuk non eksperimen, ya. Sama kira-kira seperti itulah, ya. Nah, baru dari hanya 3 poin itu desain penelitian di dalam termasuk mulai dari definisi operasional, sampai dengan teknik analisis data. Itu isinya ya. Oke, ada pertanyaan? Baik, Pak. Nah, ada pertanyaan? Sekarang dipoto. Foto. Ini kok banyak di saya nih. Kalau Ibu Sumartini berjalan ya, sudah ya? Sudah selesai katanya Pak yang Bu Sumartini. Sudah selesai. Oke, nggak apa-apa. Foto dulu, foto on cam. Ya, teman-teman. Semangat ya. Nanti makin ramai ya. Gebrak bila perlu nggak gebrak meja tenanaun seminar mah ya. On cam semuanya. Oke. Ya. Satu. Sip. Semangat ya. 1, 2, 3. Oke, semangat. Semoga ibadah kita, saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga akan kita kerjakan menjadi amal ibadah. Semoga kita selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Cukup ya hari ini, sekian. Minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Selamat berpuasa. Selamat berbuka puasa. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Aduh.